نويت التعلم لنيل رضا الله وإزالة الجهل عن نفسي وغيري ولإحياء الدين ولشكر النعمة بنية صادقة مع التوكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتاة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وحضرة سيدنا محمد بن أبي المالكي والصلب هذا البدء عض الله علينا من بركاتهم وكرماتهم وأسفارهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك العلم اللدني والمسؤول بصافي الأهنية هم بيغني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني استعوذتك مغرور فرد من بدي إليه والعليم العليم الأنبياء يدنا قرآن والفعل والهم والحديث والفهم السليم من المفقد من فهم السادة المسلم إلهي أنجقني يمدقني ودل المعذب الأقوام كما لكم من جدي حتى تلاقي وجب لقص يا هدي الرشد علم الغيوب علم حفظ ربنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Dapakan ziyaratul qabri hiya ziyadatul masjidih. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumih. Ziyaratul qabri tinding ziarah kubur. Ziyaratul qabri tinding ziarah kubur hiya ziarah kubur. Ziyaratul masjidih ingki banika aziarah ke masjid fi i'tibari Syekh Ibn Taimiyah di dalam penilaian Syekh Ibn Taimiyah di dalam penilaian Syekh Ibn Taimiyah li Syekh Ibn Taimiyah iki panika andi Syekh Ibn Taimiyah ra'yun tining pendapat nafisun indah. Ja'ah sidatang pasira ja'ah sidatang panapa ra'yun dimna kalamihi idalem sela-selanah debuna Ibnu Taimiyah aniz ziyarati dari ziarah fa ba'da an takallama maka idalem selastarena adebu pasira Ibnu Taimiyah an bid'iyatin dari an bid'iyati syaddir rihali an bid'iyati syaddir rihali dari bid'anah lafad syaddur rihal artinya syaddur rihal panika naleen pelana dia pak tongpana jeren kok tongkon jeren sideri kolek an bid'iyati syaddir rihali dari bid'ana syaddir rihal naleeh pelana lil kubri menuju dek kuburan an-nabawi sebangsa kenabian al-muhammadi sebangsa Nabi Muhammad wahdahu halih setonga kubur wahdahu haliset tongah al-kubruh dunal masjidi bani masjid. Roja'a maka murojaah yakni kembali adabu. Roja'a maka
Abadi Sayyidina Ali maksudnya masih paling salpa maknanya nyabut atau menarik. Nyabut atau menarik Pasir Ibnu Taimiyah. Faqala maka adabu Pasir Ibnu Taimiyah hadzal muqtaridu tining panika orang senentang Roja'a maka nyabut atau narik Pasir Ibnu Taimiyah, narik dak debuna, kemudian faqala maka adabu Pasir Ibnu Taimiyah hadzal muqtaridu tining panika orang senentang wa amsaluhu ban sabadana muqtarid ja'alu iki panika atatiaki pasira muqtarid as-safara dak perjalanan ila kuburil anbiya'i dak banyak-banyak kuburna para nabi nau'an dak bernah minal kurbati dari ibadah nau'an dak bernah atau bagian anil kurbati dari ibadah. Summa lamma ra'au maka kare-kare idilem nalekanah ningaleh maka kare-kare summa lamma ra'au maka kare-kare idilem nalekanah ningaleh pasira muqtarid mad pereng atau debu mad debu zakarahu sa'debu da emma al ulama'u pasira ulama min istihbabi ziyarati qabri nabiyina dari isonnat akinah atau dianjurkan min istihbabi ziarati kubri nabiyina dari yanjur akinah atau isonnat akinah aziarah kuburan nabi kaulah nabi kita. Dhannu maka nyangka pasira muqtarid anna sairal kuburi saungkuna sakabinah banyak-banyak kuburan yusafiruh seajalanan pasira orang ilaiha da kubur iki panika kama yusafiruh akan tak oleh ajalan pasira orang ilaihi da kubri nabiyina fadallu maka sesat pasira muqtarid min wujuhin dari banyak-banyak jalan. Ahaduhuma tining salah sitong wujuh iki panika annas safara saungkuna perjalanan ilaihi da kubri nabiyina innama huwa angin pastena safarun iki panika perjalanan ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi wa huwa bantining safarun ila masjidihi mustahabun iki panika sunat akih atau ianjuraki bin nasi kalaban nas wal ijma'i ben konsensus. Apa konsensus ini? Konsensus ini ijma ulama atau kesepakatan para ulama. Wa huwa bantining safar ila masjidihi mustahabbun iki panika sunat aki bin nasi kalaban nas wal ijma'i ban kesepakatan para ulama. Wasani bantining sikaping dua anna hadza safara iki panika saungkuna panika perjalanan saungkuna panika safar perjalanan huwa ya safar lil masjid da masjid fi hayatir rasuli dalam masa hidup menjak maduran dalam swargana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dafnihi ban di dalam selastarena sayyidina Kanjeng Nabi wa qabla dukhulil hujrati ban di dalam sebelumna masuk hujrah atau kamar wa qabla dukhulil hujrati ban di dalam sebelumna masuk hujrah
khobar anna dia lil masjid ibru takallal dia wasani bantining asani tining siapa yang dua iki panika anna hadza safarah iki panika anna hadza safarah saung kunna panika safar huwa ya safar lil masjid iki panika de masjid khobarnya inna anna yang berfaedah tansibul ismah wa tarfa'ul khabar, kebalikan daripada kana tarfa'ul ismah wa tansibul khabar. Cuma karena ini kemasukan jer maka tetap ibaca lil masjidi meskipun menjadi khabar. Ba'da dukhuli wa qabla dukhulil hujrati ban dalam sebeluna masuk hujrah panika kamar wa ba'da dukhulil hujrati ban dalam salastarina masuk hujrah fihi dalam masjid. Kok ada kamar dalam masjid? Ada saya maksud al hujratul muqaddasah. Hujratul muqaddasah nikah kamarah atau dalam Rasulullah. Kan astana Rasulullah panika ilim masjid Nabawi. Pahaya beda kamar kanceng. Tak bisa masuk ke dalam kamar gelak kecuali orang-orang tertentu. Saya oleh izin dari pemerintah Saudi dan dari orang yang saya jaga. Jadi tak-kotak dalam Rasulullah pas di sebelahnya ada mimbar. Maka dalam astan Rasulullah beri dalam nikah, dalam kamar ni. Itu yang disebut hujratul muqaddasah, kamar yang disucikan. Jarak antara mimbar dengan dalam Rasulullah di tengah-tengahnya ini beri tempat kosong. Lihat tempat kosong ni saya baca raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Situng tempat sebedah antara nah mimbar kaulah ban Roma kaulah nikahnya mana taman di antara taman-taman surga. Jadi mendapatkan Al-Madinah, kota Al-Madinah Al-Munawwarah, rogi mun tak dapat Masjid Nabawi, rogi mun tak dapat raudhah. Maka orang ini berdesak-desakan antri setelah masuk ke dalam. Usaha bersabar, lebih-lebih musim haji harus sabar antri setengah jam masuk karena nikah termasuk tempat seistijabah mun orang doa iraudhah panika. Sama dengan multazam yang ada di Masjidil Haram. Ibaqtoh Masjid Nabawi, Masjidil Haram kena campur lagi ini. Lemon Masjid Nabawi mereka untuk masuk ke raudhah berjadwal. Jadwal untuk orang laki jam sekian. Untuk orang bini jam sekian. Kapan boleh buka untuk orang bini lagi berkah jadi harapan. Jadi yang dimaksud hujrah di sini, dukhulil hujrah yaitu al-hujratul muqaddasah. Fahuwa maka tinding safarun iki panika safar perjalanan ilal masjid dak masjid. Sawaun iki panika padah kanah tining badah al qabruh panapa kuburan hunakah i dalam panika kendengan. Awalam yakun atau ada panapa kubur panapa kuburun. Fala yajuzu maka tak wenang ayu sabbaha panapa isropa akin bihi kelaban safar ila kubri nabiyina as-safaru panapa safar ila kubri mujarradin dak kuburan semurni maksudnya murni gua kuburan setada masjidah ila kubri mujarradin dak kuburan semurni dalam kurung kuburan setada masjidah yakni saya maksud selain kuburna Kanjeng Nabi ya kuburna kita dia.
Thumma qala, maka kari-kari ada Abu Basr Ibn Taimiyah, as-sadisu apa as-salisur ya? As-sadisu ya, 6. Beda si as-salisu si telok ada. As-sadisu kapi. Tangdi as-sadisu ya dia. Untuk sementara biarkan dulu sambil lalu nyari redaksi lain. Menenganu nah teks bahasa Indonesia Pak Tibul nyambi. Biasa nyambi. Yang ketiga apa yang keenam? Coba buka lagi. Karena kan susunannya pertama ahaduhuma wasani wasadisu langsung. Summa qala as-sadisu. Bab ziarah kubur menurut penilaian Ibnu Taimiyah. Akhir. Malih sampai sare. An-safara saangkuna safar, saangkuna perjalanan. Niki menitemu Pak Kanto. An-safara saangkuna perjalanan ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi alladzi yusamma senyamai anna safara sa'angkuna safar ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi alladzi yusamma senyamai as-safaru panapa safar li ziyarati qabrihi da ziarah kuburna Kanjeng Nabi. Huwa iya safar ma iki panika perkara ajma'u sesepakat alaihi tebema al muslimuna pasara banyak-banyak orang Islam jilan ba'da jilin dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi di sponsora kecap bangau ya, dari generasi ke generasi beda ada ini tanya pimpinan. Jawab kan tuh. Jadi dari generasi ke generasi sponsor kecap Indofood. Bahasa Arab jilan ba'da jilid. Dehulu. Ya nih. Ada ketiga dan keenamnya. Jilan ba'da jilin dari generasi ke generasi wa ammas safaru ban anapun tining safar ila sa'idil kuburi de sakapina banyak-banyak kuburan iki panika fala yu'rafu maka te kau ningih panapa safar an ahadin dari orang situ minas sahabati dari sahabat wa tabi'ina ban tabi'in lahum iki panika ika andi atau kagungna sahabat wa tabi'in bi ihsanin tining kebagusan, tining kelaban kebagusan bal wala an atba'it tabi'inah balik tada dari
atba'it tabi'in, orang si atau sinorok tabi'in. Wala an atba'it tabi'ina, pelik tada dari atba'it tabi'in, orang si atau tabi'in. Berarti tabi'it tabi'in. Jadi monaga Syekh Abdul Qadir Jailani menikah masuk tabi'in. Berarti generasi setelahnya si kocak tabi'it tabi'in. Summa qala, maka karya-karya Abu Basri Ibnu Taimiyah wal maqsudu bantining maksudnya iki banika annal muslimuna saungkuna banyak-banyak orang Islam mazalu iki banika tak serking ser pasira muslimin yusafiruna iki banika safar acelenan pasira muslimin ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi wala yusafiruna banta acelenan pasira muslimin ila kuburil anbiya'i da banyak-banyak kuburna para nabi kakobri Musa akan takoburna Nabi Musa wa kubril khalili ban kuburna al khalil ni kisah Nabi Ibrahim saya aja juluk Khalilullah wa kubril khalili ban kuburna Nabi Ibrahim alaihi masalam alaihi ma moga tetap iki panikati versi kedua Nabi Musa ban Nabi Ibrahim assalamu tining doa keselamatan. Walam yu'raf banti kau ningi an ahadin dari orang situng minas sahabati dari sahabat annahu sangkuna ahad safarah ki banika ajalanan basar ahad ila qabril khalili ida kuburna Nabi Ibrahim ma'a kasrati majiihim abareng de tengah abareng benyaan de tengah muslimin ila syam di negara Syam wa baitul muqaddis ban baitul muqaddas Baitul Muqaddis apanya mana Masjidil Aqsa. Fakaifa maka halikatipun apa yuj'alu idati yakin as-safaru panapa safar ila masjidir rasulih da masjidir rasul alladhi yusammihi si anyamai da safar ba'dun nasih pasara sebagian manusia ba'dun nasi pas ada sebagian manusia ziaratan ziarah li kubrihi da kuburna Kanjeng Nabi mislas safari halimadai safar ila kuburil anbiya'i da banyak-banyak kuburna para nabi fayustafadu maka ipun tut faidah fayustafadu maka ipun tut faidah min kalamis Syekh Ibnu Taimiyah dari jawabuna Syekh Ibnu Taimiyah faidatun panapa faidah muhimmatun si penting jiddan kalaban sangat wahia bantining faidah annahu saungkuna kalakuan iki annahu saungkuna kalakuan roda 3 domir sya'an la yutasawwaru iki banika tak bisa kau ningi abadan idilim selamanya ayyasudda an ayyasudda annahu sahuna kalakuan iki banika la yutasawwaru tak bisa kau ningi yakni tak bisa dimengerti abadan dalam selamanya panapaan ayyushadda nale'eh panapa ayyushadda nale'eh az-zairuh pasir orang si aziarah rihalahu dari hal pelana pak tompan jaran dari kolek apa nyaman petunjuk najaran pelanana zair qasidan hali asatja ziaratal kubri di ziarah kuburan wahdahu hali setengah ziarah kubur
wahdahu hale setongah ziarah kubur maksudnya wahdahu ya setongah maksudnya murni hanya ziarah kubur. Sementara orang yang berziarah kepada Masjid Nabawi ya kan sama, ziarah ke Masjid Nabawi sama dengan ziarah ke Astan Kanjeng Nabi. Ziarah Astan Kanjeng Nabi pasti juga dia melewati masjid, masuk ke masjid iya. Karena Astan Kanjeng Nabi beri dalam masjid. Nah itulah yang disalahpahami oleh orang-orang sing ngaku salafi wahabi maksudnya. Makan zaman makin dia gampang ngocak salafi. Saya biasa mengklaim dirinya itu salaf adalah orang-orang wahabi. Engkau di salaf, konah, encan. Karena nuku dalil langsung ke Al-Quran dan hadis. Tak norok ijma, tak norok qiyas, tak norok pendapat para ulama, langsung sumber Al-Quran hadis. Lemon kita berislam kalau mengakui sumber Al-Quran hadis tanpa panduan dari para ulama, maka pasti kita akan bingung. Jarang maca Quran, pas tak berpedoman ke ulama. Si Al-Quran manusia asli, si otentik, zaman lambat. Ketika banyak perang, orang-orang yang hafal Quran banyak sedeh. Akhirnya Sayyidina Utsman punya inisiatif untuk menulis Al-Quran ibang telubang dungket juga ajuan neng unda-undan malih tak hilang, tada titik tada harokat, bingung sih maca kita nih. Saya dengan beda titik ben harokat suruh maca kadang orang tak tahu tajwid si benih santri kan tak tahu. Anehnya zaman sekarang itu begitu mudah orang disebut sebagai ulama dengan bermodalkan hijrah. Saya baru hijrah, baru atobat lambak mursal, atobat. Akhirnya jadi yang ke ulama. Lah banyak pengikutnya. Ngajar ngaji Quran banyak orang yang video. Ya kelero. Kan beda saja jadi nang Facebook viral. Pakaian metal. Beda dua orang yang jaga jadi banyak pengikut. Padahal membaca Quran salah. Banyak pendapat-pendapat fikih yang keliru. Kan bisa dilun mudillun lagi, sesat menyesatkan. Padahal kategori ulama itu tidak mudah. Alim dalam nahwu sorob bisa mengkategorikan sorob, tafsir, nahwu, fikih, tauhid, tajwid, ma'ani, badi', bayan, balaghah, muhaddis, tahu bisa membedakan. Kalau kita muka kitab Fathul Mu'in atau i'anatul talibin nang bab wasiat. Nang bab wasiat di faslun sama dengan faslun, di situ ada keterangan kategori ulama. Ulama umpamana orang awasiat wasaitu hadzal dar ilal ulama. Engkau awasiat romaria ke ulama. Maka saya maksud ulama di sapaan, ulama ahli fikih, ulama ahli hadis dan ulama tafsir. Bah jelasakin. Saya kocak muhaddis kala gua muhaddis ahli hadis, saya bisa membedakan hadis sahih dengan dhaif. Dari segi rawi dan marwi bisa membedakan antara orang si riwayat akin, orang yang termasuk adil apa tidak adil rawinya, hadisnya maudhu, mursal, sahih apa hasan, harus bisa membedakan. Itu ulama. Dari segi tafsir dia itu paham, mengerti tentang bagaimana tafsir, munasabah ulumil Quran, interpretasi para ulama, bagaimana tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, dan tafsir selain, Ayatul Ahkam, tafsir Ibnu Abbas, Marahul Labid.
Itu ulama. Menurut Abah Tibi, ki bani ulama saya. Ulama itu adalah orang yang betul-betul menguasai, muhaddis dan segala menguasai fan-fannya. Mustalahul hadisnya oke, dhaif hasannya oke, tafsir juga seperti itu. Fikih bisa paham istinbatul hukminya. Bagaimana istinbatnya Syafi'i? Bagaimana istinbatnya Hanafi? Istinbatnya Maliki? Itu ulama. Lihat orang-orang kibur insaf artis disebut ulama artis. Maca Quran salah, abri hukum salah, banyak pengikutnya. Nah itu bahayanya kalau kita belajar di internet, di Facebook, benih orang yang kita kenal. Malah kalau orang kita kenal, Zainuddin MZ, Musleh Adnan, bagus kita belajar di sosial media. Jadi kategori ulama apa nikah bro di mana muin ulama telok nikah yang mendapatkan bagian ketika orang wasiat ke ulama, cuma nyebut ulama tok, dia sebut ulama siapa, maka yang berhak muhaddis, mufassir, fakih, orang fakih, ahli fikih, ulama sorof, nahu dan ulama ahli kalam tidak masuk ke dalam wasiat tersebut. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di Al-Qur'an seperti itu. Jadi ulama al-mufaqqih kan menguasai fan-fannya. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa tidak pergi sekelompok dari penduduk kampung, desa, wilayah untuk liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali. Jadi menceramana Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU, mengutip ayat Giburu ketika menjelaskan kategori ulama. Lihat kocak ulama artis Giburu kan pakaiannya metal, apa yang capek kan? Jadi ya mungkin maksudnya kenapa kok berpakaian seperti itu? Maksudnya agar supaya terkesan ulama itu tidak kaku. Jangan tibi. Malai ulama itu tidak kaku, pakai anak celana beda tapi pinter. Ya benar pinter membaca Quran salah. Justru malah ketika mengklaim dirinya sebagai ulama, pakaiannya seperti itu berarti kan menurunkan muru'ah dari para ulama itu sendiri. Akhirnya wibawanya akan jadi orang. Jadi nang bab mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita bahwa hadis bab siri ibariin tentang syaddur rihal. Nah, hadis tentang syaddur rihal kan nang hadis yang awal kan dijelaskan bahwa tak oleh syaddur rihal ya kan, nyiap aki perjalanan kecuali dia telok masjid ya kan. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Jadi mun kita artikan secara literal, kalau kita artikan secara literal, secara badanah, secara harfiah, secara tekstual lah, tekstual bukan kontekstual. Ini seakan-akan kita dilarang berziarah kepada astana Kanjeng Nabi. Kan di dalam Masjid Nabawi berada astana Rasulullah. Seakan-akan pesan secara literal hadis tersebut kok melarang ziarah.
Padahal pengertiannya tidak seperti itu. Lagi musannif mencoba mencerna pendapat para ulama, menampilkan pendapat para ulama terhadap pengertian hadis menikah, supaya tak salah paham. Lah ya hadisnya bab sebelumnya ya. Yang awal la tusaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Tak oleh ayap siap ajalanan, maksudnya tak oleh nalain pelana. Saya maksud tak oleh ayap siap ajalanan kecuali menuju teluk masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau bentelil hadis riyah, akhirnya ika dalil bi orang Wahabi untuk mengharamkan ziarah kubur. Dia ziarah kuburnya Rasulullah. Si oleh korpun entar ke masjid tok. Masjid wahdahu, masjid saja. Ungkapan atau penilaian tentang safar dengan dalil ini yang safar maksiat. Ketika seseorang bepergian ke masjid, bepergian ziarah ke kuburan Kanjeng Nabi, si oleh kalau ke masjid meloloh, kan apanya mana dikecualikan kepada 3 masjid ini. Wa hadzal istidlalu mardudun, ini ditolak pendapat yang demikian ini. Nah, kemarin dalam bab yang awal banyak pendapat para ulama dan juga secara nalar logika bahwa pengertian hadis itu tidak seperti itu. Nah, sekarang musannif Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menampilkan pendapat Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah tentang masalah syaddur rihal. Jadi roja'a faqalah dulu sempat mengatakan bid'ah tentang syaddur rihal, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah ini menganggap menarik kembali ucapannya yang menganggap bid'ah tentang ziarah kubur Rasulullah. Jadi kan fa ba'da an takallama an bid'iyati syaddur rihali lil qabrin nabawiyil muhammadiyyi wahdahu dunal masjidih. Setelah beliau membahas tentang bid'ahnya syaddur rihal terhadap kubur Kanjeng Nabi Muhammad saja dunal masjidih, tanpa masjid, maka beliau menarik kembali bahwa orang yang menentang dan sesamanya menjadikan perjalanan kepada kuburan para nabi sebagai suatu bagian dari ibadah. Summa lamma ra'au ma dzakarahu ulama'u min istihbab ziyarati qabri nabiyina. Lah kemudian ketika orang yang menentang pendapat tersebut melihat apa yang dikatakan para ulama tentang sunnahnya ziarah terhadap kuburan Nabi, maka mereka menyangka bahwa sungguhnya kuburan-kuburan yang dijadikan pepergian oleh orang-orang itu sebagaimana ziarah kepada kubur Nabi kita. Fadullu min wujuhin, maka ini sesat dari beberapa arah. Yang pertama, bahwa safar terhadap astana Kanjeng Nabi panika ora pakai safar de masjid. Secara tidak langsung orang yang berziarah kepada kubur Kanjeng Nabi juga akan sama ziarah ke masjid, sholat bolong. Sementara ke masjid itu disunnahkan dengan nas dan ijma. Yang kedua, bahwa safar penikah, safar terhadap masjid di masa hidupnya Rasulullah dan di masa wafatnya Rasulullah, sebelum masuk hujrah dan setelah masuk hujrah atau kamar, maka itu juga merupakan safar terhadap masjid. Saya boleh kemudian segala
Orang yang entar ke masjid dia pada bentar ke astana Kanjeng Nabi, orang yang istan atau cuan ke astana Kanjeng Nabi ya pada bayi masuk ke masjid. Sawa'un kana al-qabru hunaka aw lam yakun. Di bawah ada keterangan juga kalau kita sudah mengetahui bahwa dari generasi ke generasi para ulama itu sudah ittifak tentang disunnahkannya berziarah kepada Rasulullah meskipun beliau sudah meninggal. Jadi ada beberapa ulama, saya ada buakin bahwa istilah ziarah dak kuburan Nabi ini kurang saya. Jadi sepaling saya ziarah dak Kanjeng Nabi, tidak ada kata-kata kubur. Ini semata-mata karena takdiban sebenarnya. Di antaranya saya ada adalah Imam Malik takdiban kepada Rasulullah. Dan juga untuk sebagai pembeda antara kuburan Kanjeng Nabi dan kuburan si lain. Karena ketika dikatakan ziarah kepada kuburnya, kubur ini kan kalau kita maknai secara lugawi, juga berarti suatu tempat yang dimarginalkan, suatu tempat yang diabaikan. Secara bahasa makna lainnya kuburan ini kan diabaikan. Jadi seakan-akan gula ziarah kuburnya Kanjeng Nabi. Seakan-akan pergi ke tempat kalau zati hanya kuburan tanpa Rasulullah, seakan-akan kan seperti itu, entar ke tempat yang diabaikan. Makanya Imam Malik lebih senang ada engkau entar ke Kanjeng Nabi, benih entar ke kuburan Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya hanya ya aropa ikroman ya, takdiban. La yutasawwaru abadan an ayyushadda zairu rihalahu qasidan ziyaratal qabri wahdahu. Dari beberapa uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dimengerti selamanya orang yang mempersiapkan perjalanan menuju ziarah kubur Nabi saja dan tidak masuk ke masjid, maka itu mustahil dilakukan. Wa yusalli fihi, dan dia sholat di masjid tersebut. Liyastafida min barakatihi wa mudu'afatihi wa mudu'afati sholatihi wa radatil jannati allati fihi. Jadi orang mun enter azyaru Kanjeng Nabi kan mesti masuk ke masjid itu. Tidak mungkin bahan ngojak ziarah ke Kanjeng Nabi semak pas tak masuk ke masjid. Iya kok di luar. Cuma kan tak masuk ke hujrah, tak masuk ke hujratul muqaddasah. Singku ziarah ke astan Kanjeng Nabi melolo karena tak masuk ke masjid itu. Kan tak masuk akal. Padahal astan Kanjeng Nabi kan beri dalam. Engkau aziarah ka astan Kanjeng Nabi wahdahu, ke astan Kanjeng Nabi melolo tanpa masuk ke masjid, berarti gendam jadi ya. Karena astan Kanjeng Nabi di dalam.
Nah, nalar atau logika seperti itu yang digunakan oleh Kiai Musonib untuk membantah pernyataan orang-orang Wahabiyun. Summa la yadkhuluh. Dibakan di macam mana ini? Summa la yadkhuluh ya. Summa la yadkhuluh maka kari-kari tak masuk. Basir az-zair ila al-masjid ila masjid wa yusalli ban asolat basir az-zair fihi ila masjid liyastafid karena ngala faidah min barakatihi dari barakana masjid wa madha'afati salatihi ban akal taikalah ganjaran salatah zair wa raudatil jannati ban taman surga raudhah allati setetap fihi dalam masjid. Wa yuqabiluhu bantati annahu la yuqalu abadan. Benteti keseimbangna la yutasawwaru annahu sa'ungkuna kalakuan iki panika la yuqalu tak diterima akal abadan dalam selamanya. Ayyasuddah nala'eh az-zairu pasir az-zair rihalahu da rihalah atau da pelana zair pelananya zair qasidan hali asaja ziaratal masjidi da ziarah masjid wahdahu hali maloloh summa la yutawajjahu maka kari-kari tak ngadep pasir az-zair ila ziarati da ziarah. Begitu pula sebaliknya. Wa yuqabiluhu annahu la yuqalu. Saungkuna tak bisa terima akal, tak masuk akal. Sebaliknya umpama orang masuk ngocak entar ke masjid tanpa aziarah di astan Kanjeng Nabi. Jadi dua-duanya itu adalah murattabatani, suatu hal yang berkaitan. Ia saja pun dapat ke Masjid Nabawi, dapat ke astan Kanjeng Nabi, ya dari ngocak antara ziarah, ya berarti masuk ke masjid. Maka bagaimana mungkin pergi ke Masjid Nabawi yang disebut sebagian orang dengan ziarah? Artinya tidak dicerna akal kalau mengucap antara ziarah, kok antara ziarah karena keng tak masuk ke masjid. Untuk antara ke masjid karena keng tak dapat kastan Kanjeng Nabi. Itu kan tidak bisa dicerna akal karena kedua-duanya satu kesatuan. Summa la yatawajjahu maka kari-kari tak ngadep pasir zair ila ziarah tidak ziarah. Wala yakifu banta ambu pasir zair bil qabri kalaban kuburan asyarifi simuljah lissalami karena ngolok salam ala nabi tiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi ban sahabat duan Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma. Anika Masjid Nabawi Selamba sekona wakilah mun sekona samarin longan tu kan berlongan-longan sebelum masuk ke astah ada semacam ujung pajungan samarin diri ya si asli manusia ibu dia tambahan berarti masuk ke si asli jadi ya berarti kan secara tak langsung ya ketemu ben astah kan dia ya manusia anyar sejadid kebudi artinya menurut zaman sekarang mungkin saja masuk ke masjid nyapokkan lah abangah tak ngelok salam ke Kanjeng Nabi
karena jauh terlalu semua jalan kaki boleh sok masjid Nabawi gini lesok Masjidil Haram mana boleh memberang elang tele usai kena main sih temu ajam-jam walidzalika ban karena kaisa yuqabiluhu taroni ngalih pasira sampeyan asy-syaikh wa asy-syaikh Ibnu Taimiyah yashiru hale apareng isyarah pasira asy-syaikh fi ibaratihi dalam ungkapna syekh ila hadzal makna dak panika makna bi qaulihi kalaban habuna syekh masalan kalaban umpamana fa kaifa maka halikatibona apa yuj'alu itatiyakin as-safaru panapa safar ila masjidir rasulih dak masjid rasul alladzi yusammihi si anyamai dak safar pasara ba'dun nasih sebagian manusia ziaratan dak ziarah wa biqaulihi ban kalaban Ibnu Taimiyah inna safarah saungkuna safar ilaihi dak kubrin nabi iki panika inna ma huwa angin pastena dining safar huwa ya safar safarun iki panika perjalanan ila masjidihi dak masjid Kanjeng Nabi sesungguhnya jasa yang disimpulkan dari Ibnu Taimiyah dia inna safar ilaihi innama huwa safaru ila masjidihi orang ajalanan ke kuburna Kanjeng Nabi ya pada bentar ajalanan ke masjid mun ziarah itu kan secara makna harfiahnya berkunjung wa biqaulihi ban kalaban dabuna Ibnu Taimiyah inna safara sa'angkuna safar ila masjidihi da masjid Kanjeng Nabi alladzi yusamma sa'nyamai as-safaru panapa safar li ziyarati qabrihi da ziyarah kuburna Kanjeng Nabi huwa ya safar ma iki panika bareng ajma'u sepakat alaihi tebama al muslimuna pasara banyak-banyak orang Islam. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada pertentangan lagi. Jadi semuanya sudah ittifaq bahwa mustahab orang yang ziarah. Fahadha ra'yu maka dining panika pendapat al-jayyidu sebagus an-nafisu seindah atau yang menarik yahullu muskalatan yahullu iki panika melastareh atau menyelesaikan panapa ra'yun muskilatan dak kemuskilan kubro si agung faraqat se memecah belah panapa muskilah memecah belah panapa muskilah bainana di dalam antara kita ma'syarul muslimina kelompokan banyak-banyak orang muslim wa bisababiha ban kalaban sebab muskilah kafaro ngafir akin ba'duha ba'duna pasira sebagian kita ba'don dak sebagian selain wa akhrajahu ban makeluar panapa ba'duna de ba'don ban makeluar pasira ba'duna hu da ba'don anda iratil islami dari lingkaran agama Islam
Kadang-kadang dari fanatik sampai-sampai ngaperaki orang lain. Agak ada yang Wahabi ini. Hanya perbedaan masalah fikih misalkan. Orang-orang itu sampai ngaperakin, nyalaakin, atau terjadi permusuhan di antaranya. Sebenarnya kalau masalah ini yang penting itu dalam masalah akidah. Kalau masalah akidah kita itu harus konsisten, harus fanatik. Islam ahlus sunnah wal jamaah tening borop. Jadi dalam masalah akidah, masalah tauhid, Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, CNU. Kemudian perbedaan antar furu'i syariah sebaiknya kita tidak perlu fanatik. Mengkurupun beda masalah hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, setengah antara Imam Syafi'i, setengah Imam Malik, tidak perlu tak usah kemoso. Begitu pula masalah organisasi sebenarnya, seperti Islam tadi, seperti Islam ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi hanya beda masalah partai politik, parpol, polan si bani BKB baik kemoso. Jangan seperti itu. Polan saya tak separtai, seternyata nanti sapah. Saya karo partai ini. Yang sangat riskan, yang sangat disayangkan mabahtele ngaperakin. Kan dalam hadis dibuahin tuduhan, sangkaan saya bagi kawan yang lain mun tak sesuai sangkaan maka sangkaan gelek bakal abaliyah ka'ban tibi. Tu sana abali ka'ban tibi. Sementara di dalam furu'i syariah ini atau fikih ini kan memang sangat berbeda. Dan sangat luas. Istimbatul hukumnya memang tidak sama. Contohnya Imam Syafi'i kan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Imam selain ada boleh tambah saya tambah istihsan, istishab, masalah mursalah. Banyak ketika kita itu sampai di akhir zaman semakin menikah menemukan permasalahan as'ilah baru yang terdapat di permukaan, muncul ada masalah anyar dari hukum dia. Misalnya asolat di luar angkasa, asolat neng pil kapsul luar angkasa, kan lambat kita bahas dia. Soalnya zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali kita ada senyaman astronot, sebeda kan setiaan. Ketika keluar dari gravitasi, daya tarik bumi, ada kan ngambang deh. Orang yang bisa ngambang, menentara desa usah ada terbang pada benang aing. Orang yang berada di luar angkasa seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah di luar gravitasi bumi. Dari cara baca dengan diri. Nah itu yang perlu kita bahas. Kalau misalkan tidak ada hukum dalam Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, kita bisa mengambil kalau memang demi kemaslahatan masalah mursalah, istishab, istihsan, dan istimbatul hukmi yang lain. Atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, bagaimana memberikan kebijakan ini dan itu, maka harus istihsan, istishab. Kalau kita tidak luas pengambilan ibarat dalam kitab, hanya terpaku pada Syafi'iyah saja, di sana kan tidak ada istihsan, tidak ada istishab, tidak ada masalah mursalah. Akhirnya yang terjadi istilahnya akan bahsul masail, pemerkosaan ibarat.
ibarat diperkosa. Pertanyaannya ini ibarat siapa keluar ya, aslinya tak nyambung, cuma nyambung nih sekoni. Dia kan nyaman diperkosa. Pemerkosaan ibaratnya mana? Esa paksa akin maka tak sore dengan pertanyaan. Karena kan memang tidak ada fenomena yang ada di akhir zaman, di zaman dahulu belum ada. ATM di zamannya Imam Syafi'i kita ada. Bahkan metode m-banking, mensediakanlah osom. Orang yang memelihara barang tak usah pakai BC. Dan cukup habisnya boleh sambil transfer, aman. Tak usah nyewa BC-nya banyak. Melihara Avanza 90 juta. Tak usah nyewa BC, cukup menyewa HP. Transfer, cek, masuk sampai mobilnya. Coba kan ada limit, berdasi limitnya 100, limitnya 50, tausannya BBC. Bahkan ada wacana lagi namanya Bitcoin. Atau beli ke Indomaret pakai Google, kan bisa ya? Pakai Google. Apa istilahnya, Roh? Mau nanti kita punya pulsa di Google itu bisa beli pakai Google. Google Pay-nya mana? Tausannya BBC. Itu kan temuan-temuan hukum baru, permasalahan baru, bagaimana hukumnya yang tidak sempat dibahas di zaman dahulu. Jadi saking karena belum ditemukan pendapat yang bisa menyatukan, sehingga antar orang Islam itu saling bermusuhan. Farraqat bani Farraqat ya. Farraqat artinya farraqa yufarriqu. Munraqat artinya lain boleh. Ini farraqat artinya ashapesa. Dengan adanya perbedaan antar orang Islam, ini memecah belah persatuan kita. Bahkan saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Wa bisababiha kaffara ba'duna ba'dhan wa akhrajahu an dairatil Islam, dan bahkan sampai keluar dari lingkaran Islam. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang dikehendaki oleh orang-orang kafir, orang Islam terpecah belah. Walau salaka ben lamun menempuh man pasira orang idda'a saku ngakuh pasira man annahu sangguna man mutbiun iki penika orang si atoro li salafi dak salaf maslaka Ibnu Taimiyati idilem jalanah Ibnu Taimiyah imam salafi sidati imam salaf fi asrihi idilem zamanah Ibnu Taimiyah. Wal tamasah linnasih wal tamasah benyuprai pasiraman linnasih de menusah al uzrah de alasan fi maqasidihim di dalam banyak-banyak tujuan nas wa hasana ben bagus pasira man az-dhanna da persangkaan bihim kala benas la salima maka yaktina selamat jam'un pasara orang banyak wafirun tor esaporah min duhulin nari dari masukkan neraka wa fazu ban pecrah pasira jam'un bil jannati kalau ban masuk surga dari al-qurari
sedih rumah abadi. Daril Qorori sedih rumah keabadian. Wa hadza bantining panika tahsinudz dhanni bil muslimin. Tahsinudz dhanni bil muslimin al haqqu yang kibanika sikap si bener. Sikap si bener alladzi nadinu se tunduk pasira kaula Allah dia Gusti Allah bihi kalaban alladzi wa na'taqiduhu ban yakin pasira kaula da alladzi bi kulli sidqin kalaban sakapinah kebenaran dari sembiring sepenuh hati. Sawa uniki panika pada sorrohana ajlasaki pasira kaula sorrohana ajlasaki pasira kaula bihi kalaban hadza aw lam nusorrih atau tak ajlasaki pasira kaula. Memperbaiki dzan kepada orang-orang Islam itu adalah sikap yang paling benar, yang mana sama-sama kita tunduk kepada Allah dan berkeyakinan dengan sepenuh hati. Sawa'un sarrahana bihi aw lam nusorri, baik kita mengungkapkan hal ini secara transparan ataupun tidak transparan. Transparan terang-terangan. Falau qala maka lamun ajabu al-wahidu basra orang situng minna dari kaula ana tining kaula musafirun iki panika musafir li ziaratil masjidi karena aziarah masjid fahuwa maka tining ahad qasidun iki panika asajja fil jumlati dalam jumlanah atau fil jumlati dalam pada dasarnya dalam dasarah al-qabrah dak kuburan atau secara umum lah. Saya ingin pergi ziarah ke Masjid Nabawi, maka secara tidak langsung dia juga pergi ke Astana Kanjeng Nabi. Wa ghayatu ma bantining totoka perkara atau inti permasalahan fil amri dalam perkarana annahu sa'ungkuna wahdahu kibanika fatahu pot dema at-tasrihu panapa penjelasan bikulli ma kalaban saban-saban barang yaksiduhu sa'asajjah pasara wahid dema wa yanwihi ban aniyat pasara wahid atau ahad dema ahad ya bikulli ma kalaban saban-saban barang yaksiduhu sa'asajjah pasara ahad atau wahid pada bayi orang situ ngerti de emma wayan wihi ban aniyat basra ahad ban aniyat basra ahad de emma lirtibati karena hubungan al-wathiqu sangat erat bainal masjidi dalam antara masjid wal qabri ban kuburan. Alladzi huwa setining irtibat fil haqiqati dalam haqiqatah ibaratun iki panika ungkapan an qasdin nabi dari asal nabi zatihi ya zatihi rapana zat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam li annal musafir karena saungkuna musafir li ziaratil kubri di ziarah kuburan innama huwa angin pastira tining safar musafirun iki panika orang jalanan fil haqiqati dalam haqiqatah ila nabi dia kanjeng nabi nafsihi ya zatiana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam nafsihi ya berarti bin kanjeng nabi atau zatiana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kubur anapun tining kuburan hakikatan di dalam cara hakikat iki panika fala yaksuduhu maka tak saja de kubur
fa'ile hakikatan dalam hakikat fala yaksiduhu iki manika maka tak asajah pasara musafir dak kubur wala yatawajjahu ban tak ngadep ilaihi dak kubur musafirun pasara musafir wa nahnu bantining kaulah iki panika innama natawajjahu angin pasti ngadep pasara kaulah ilaihi dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasuddu ban nalaih pasara kaulah rihalana dak pelana kaulah li ziyaratihi karena aziarah kanjeng Nabi wa huwa bantining ziarah iki panikah wa nataqarruban masemak pasara kaulah ila Allah hidak Gusti Allah bitilka ziyarati kalaban kaisa ziarah walidzalika ban karena kaisa innama natawajjahu fal wajibu maka tining perkara si wajib alal muslimina banyak-banyak orang Islam az-zairina banyak-banyak si aziarah iki panika ayyusahahu nyoh yakin atau benderaki pasira muslimin alfadhahum banyak-banyak lafaz ziarah ibti'adan karena majauh anis syubhati dari syubhat wa yaqulu ban adabu pasira muslimin nahnu tining kaulah nazuruh iki pada aziarah pasira kaulah Rasulullah tidak Rasulullah wa nasuddu ban nalaih pasira kaulah ar-rihala dak pelana ila Rasulillah dak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya maksud dan gula-gula amal kubur hakikatan fala yaksuduhu wa la yatawajjahu ilaihi musafirun. Kuburan secara hakikat itu bukan tujuan saya datengin peziarah tetapi peziarah sosok yang ada di dalam kubur ini saya bagi tawassul saya bentai doa barokah yang kita bacakan sholawat ya kalau hakikat kuburannya ya kuburan maka wa nahnu innama natawajjahu ilaihi wa nasuddu rihalana li ziyaratihi huwa wa nataqarrabu ila Allah bitilka ziyarah walidzalika fal wajibu 'alal muslimin az-zairina ay yusahhahu alfadhahum. Sebaiknya bagi orang-orang muslim itu memperbaiki bahasanya. Sebaiknya orang-orang Islam bagus bahasana. Ibti'adan anis syubhati karena ajawin dari syubhat. Wa yaqulu nahnu nazuru Rasulullah wa nasaddu min ar-rihalah ila Rasulillah. Betul kaula menikah aziarah Rasulullah benih di astah. Sebaiknya seperti itu saya istana. Wa min huna benderi kaisa fal wajibu ila akhirih. Qala adabu basara Malikun Imam Malik. Akrahu amakrawakih basara kaulah lirrajuli di orang laki panapa ayyakula adabu pasir rajul kenapa ayyakula adabu pasir rajul zurtuh aziarah pasir kaulah qabr Rasulillah da kuburna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini Imam Malik mengatakan dan kula amakarwakin orang sing ngocak zurtu qabr Rasul gula aziarah da kuburna kanjeng Nabi. Sebaiknya tak usah kata-kata kubur, langsung aziarah da kanjeng Nabi. Ini saya kasokan nih di Imam Malik. Karena dia buakin hadis man zara qabri ba'da mauti ka man zarani fi hayati. Sama-sama orang si aziarah kasih kok sembaran kok sida pada ban aziarah aja habis waktu sing kok odi. Jadi yang lebih baik sebenarnya itu ayyusahahu al-fadhah memperbaiki bahasanya.
Imam Malik ini dikenal dengan orang yang sangat takzim de kota Madinah, sangat hormat de kota Madinah. Beliau pun masuk ke Madinah, copot tetenah. Sebelum masuk kota Madinah, lah copot sandal. Kemudian simrat dua Imam Malik menikah dengan sejarahnya tak kesokan mungkin tabu keberatan, tak kesokan attention yang Madinah. Ini kan luar biasa. Bahkan beliau kan hidup di zaman Khalifah Al-Mahdi nyaman. Diberi peringatan, apa sopan sampean muntar ke Madinah. Begini. Tanya hakim, "Apa sampean mak teu senikah sing masuk ke Madinah?" Jawab Imam Malik, "Karena ada sosok yang sangat mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada yang kata sebelum menikah kaum selebih bagus dari ahli Madinah, bentada daerah selebih bagus daripada kota Madinah. Tidak ada di atas bumi kaum yang lebih baik dari ahlul Madinah, dan tidak ada tanah yang lebih baik daripada tanah Madinah. Jawab Imam Malik. Mak senikah apa? Khalifah Al-Mahdi tanya akhir. Karena nang Madinah ni kan berkopurna Kanjeng Nabi. Tidak ditemukan kuburan Nabi, karena tidak ditemukan kuburan Nabi si asli, si betul-betul asli, kecuali kuburan Nabi Muhammad. Ini kan jawabnya Imam Malik. Orang-orang si apolong ben kuburan Kanjeng Nabi, selayaknya kita hormati mereka. Sehingga cak ahlul Madinah adalah penduduk yang paling baik. Man qabra Muhammadin indahum fayambagi ayu lama fadluhum. Orang si apolong roman aban kuburna Kanjeng Nabi hendaknya kita muliakan, dan juga mereka adalah anak cucu keturunan dari sahabat Muhajirin dan keturunan dari sahabat Ansor. Lah karena dikenal penduduk Madinah itu dikenal sopan. Di antara penduduk Saudi selain ahlul Madinah itu memang beda, dengan lebih halus, lebih sopan, lebih kalem dibandingkan penduduk kota lainnya. Manusia apa long astana menikah kan telok astana Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman kan berenang baki nih, beri luar berenang baki. Astana Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman pernah dikenal dengan kedermawanannya, kelambenah. Bagaimana ketika nebus budak Afrika kulit hitam Bilal, kita panen seksah di majikan dengan harga yang tinggi, itu adalah Sayyidina Utsman. Ben boleh termasuk yang bisa mengambil alih somor sebedeneng kota Madinah, sekaligus kebun kormanah. Dia cerita akil mbak zaman Rasulullah mereka pada orang Yahudi andi somor ketika ribuan arena kan orang Arab kan aing kan melarat cuman lambat dia semakin kan teknologi canggih, makin orang adik PC teknologi canggih bisa dibeli, ada penyulingan air laut, Zam-zam kan tiap kapan di iman, yenum kan, lisyurb bifakot. Le orang Yahudi ini kan lamba ajuan, adik somor bah aing ngaudi, tapi sayangnya aing pilih adik yang Yahudi. Tadi orang-orang yang melihara Islam, orang kaman kan, orang Islam Nasrani bangsa kau tu melih terus. Akhirnya apa nyamanah
Sayyidina Utsman kan prihatin melihat fenomena yang seperti itu. Berusaha melolo dari ya. Akhirnya mau dibeli Sayyidina Utsman, sumur gele. Namun dipatok dengan harga yang sangat tinggi. Yaitu kinah, tak masuk akal harga saya pasar. Akhirnya hitung-hitungan Sayyidina Utsman ini kak ibeli separuh nah. Separuh beli pun akhirnya singkat cerita deal kesepakatan harga di antara keduanya orang separuh. Kapan lihat jadi kesepakatan lo separuh gila gua sehari hak Sayyidina Utsman kelakuannya hak ring Yahudi searin boleh Sayyidina Utsman searin boleh ring Yahudi. Itulah ini kasih kesepakatan dengan harga yang cocok sesuai deal. Menibeli kapi pajak larangan luar biasa. Tak bagi asal bagaimana mungkin akan dikasih? Tak bisa pertama tak bagi. Ada tangkau di Andria, engkau ngakan dia yang ria, tak bagi sama sekali. Akhirnya sepahi bagi jadi ya, separuh dengan harga yang tinggi. Separuh nah searin Sayyidina Utsman, searin orang Yahudi sepakat. Ternyata kapan lagi beli separuh Sayyidina Utsman. Tinggal pak ke areh bagi Sayyidina Utsman ini gratis kau reng. Tinggal Sayyidina Utsman ini gratis. Tinggal sehari kalau kuna boleh andi neng Yahudi usaha meleh. Tinggal Sayyidina Utsman gratis. Akhirnya orang-orang Allah senyak bunyan. Sekarang laku tak usaha meleh. Akhirnya Yahudi bingung. Oh mana ria? Rugi singkori. Tekor ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dijual sekali. Pintar dia Sayyidina Utsman hitung-hitungan bisnisnya. Kan terkenal kaya. Sayyidina Utsman dapat gratis, ibri ka orang senyak banyakan, sekiranya cukup untuk kelakuan dat melihat usaha meleh. Lihat usaha meleh kadang Yahudi gila. Jadi tinggal begini orang Yahudi sepeh. Di sini gila. Ada yang meleh. Dua apa maki meleh saja gratis. Itu amal jariah yang luar biasa. Itulah bedanya orang ketika pandangan ketunyaan nalika pandangan bisnis dan pandangan akhirat berbeda. Endingnya kita lihat sekarang. Ternyata akhirnya kan orang Yahudi somor kalian ini jual total. Karena orang Yahudi ketika depan bagian jual tak maju. Ya orang tak melih ada gratis. Benarlah sekiranya cukup untuk 2 hari. Jual wis beli kapi sampean pun. Boleh lah angkat tangan menyerah boleh jangan Yahudi. Akhirnya beli. Alhamdulillah ya gratis Sayyidina Utsman. Somor gila. Aing gila luar biasa. Akhirnya di sekeliling kumur gila ternyata kan dikau lekapi beni karo somora bener tahanan dikau Sayyidina Utsman ben tetih kebun korma sampai semakin kebun korma yang sangat luas dan terkenal mahal karena Madinah akan legenteng kurma Madinah kan beristilah sini kan mau sampai antara umroh atau haji kurma Madinah lebih jos lebih berkualitas big kualitinya lebih bagus bil kualitinya daripada kurma-kurma yang lain. Sehingga tanah panika sampai makin dikelola pemerintah Arab Saudi menghasilkan obeng setiap tahunnya miliaran dolar. Jutaan dolar sampai miliaran dolar. Ketika ilong-polong inyamai tanah wakaf Utsman. Andi rekening nang bank luar negeri sampai miliaran dolar. Nika ibaki kah fukoro masakin seneng Saudi. Makanya nang Saudi orang Arab nemu orang miskin melarat.
Karena senyamana zakat betul-betul disyariatkan. Sedekah, zakat mal disyariatkan. Meneng Indonesia wallahu alam. Mun orang yang zakat petra banyak. Keng ku betir takut zakat mal tak bitong bagian kisah-kisah kin jadi hajir. Kencrekan bitong jadi bentahun lah. Misalnya ya mun Syafi'i kan si wajib zakat emas perak, nukut, ternak, pertanian, tijarah tegeng. Mun Abu Hanifah tidak ada zakat uang, mun Syafi'i tidak ada. Mun Abu Hanifah beda zakat PC. Ketika uangnya dibakar nisab berapa ratus juta atau miliar, berarti wajib zakat setiap tahunnya sekian. Jadi sebaiknya kita mengikuti itu menurut berkata Seston. Mun Syafi'i uang tidak ada memang. Cuma kan kongang bayi orang tak andi ternak, tak andi emas perak, tak andi perdagangan, tak andi pertanian, tak andi hal-hal sewajib zakat menurut Syafi'i, tapi pesena ya bang 20 miliar. Kan lepas deui pun kaya jadi ya. Kongang tak andi usaha, tak andi tijarah, tak ternak, tak andi pertanian, geng pesena 20 miliar. Apa yang dikerjakan hanya sebagai bos eksekutif sebuah perusahaan. Itu malah lebih kaya daripada yang punya pertanian. Apa boleh setia? Hasil tani banyak tak memihak ke masyarakat. Pemerintah ternyata kan banyak impor ini, impor jagung, beras. Akhirnya petani lokal harganya anjlok. Menang Malaysia bendenan. Karena dipantau di pemerintah, terutama harga nang pasar. Mumpah lebih mahal jauh bisa dipidana, bisa dihukum. Jadi semuanya dikontrol oleh pemerintah. Mana Indonesia baksa lebut. Akhirnya seperti sekarang, bekoh. Orang yang punya rogi tak ngepoe kadang. Padahal tembakau itu kan dikelola jadi rokok. Rokok larang, rokok bi kita benar deh. Tapi ketika membeli ke petani dengan harga yang sangat murah. Jadi orientasi bisnis yang bermodal akhir, yang untuk akhirat, yang bertujuan akhirat. Orientasi bisnis untuk akhirat maka akan menguntungkan dunia dan akhirat. Contohnya Sayyidina Utsman ini. Akhirnya tanah itu kan diwakofakin. Pas jadi tanah wakaf saya kelola di pemerintah Saudi. Ini bagi ke orang-orang tak andi, orang miskin, fuqara, masakin. Ketika tanah wakaf misalkan, kelola kembang lagi, pas berkembang, enggak korma nih kan, korma build quality yang bagus. Akhirnya punya omset sampai jumlah yang sangat banyak, miliaran. Ketika bagi ke fuqara masakin kan banyak oleh lepasnya. Sehingga bisa jadi tidak ada yang miskin. Karena memang uang wakafnya banyak. Barokah nih kenyamanan. Dagang ini kan nyaman berkat. Karena kepandaian dan keikhlasan Sayyidina Utsman bin Affan. Sementara orang Yahudi ini kan lama-lama kan bingkrat, jatuh miskin. Orientasinya hanya untuk dunia. Sayyidina Utsman orientasinya untuk akhirat. Meskipun Sayyidina Utsman lasete, tapi tanah wakafnya masih tetap mengalir sampai sekarang. Jadi sodakotin jariyatin umpu. Memang rezeki nikah siapa hari Allah saja. Cuma kita harus ikhtiar nyari si halal dan bermaklum berkat jangan segala zakat sedekah malah berkat.
Bukti bahwa rezeki itu betul-betul dari Allah. Bersitung cerita sepanikah. Jimin pernah beda orang ini kajik kayana, soki. Orang soki menikah akhirnya mendalami ilmu tasawuf. Along-polong ulama-ulama tarekat, ulama sufi. Akhirnya tak senang ketunya. Tak senang ketunya, terus miskin. Pada suatu hari Kanjeng Nabi, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah tadi akibat dari miskin. Yang kuat tak pakai mengguli ban sampean dah santak kuat atau miskin aku mak. Bisa jadi kita yang kuat, tapi anak istri kita tidak kuat. Orang ini kan terlalu miskin. Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah terlalu miskin. Pada bantuan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan kita kesokan gunung berarti emas, tak kesokan Kanjeng Nabi. Jadi keturunan roh Rasulullah. Akhirnya tak gelem bangkrut, malah jan soki, jan kaya. Ini sedekah akim lon. Sedekah akim jan kaya boleh. Karena sejenis sedekah jan kaya. Akhirnya mator kata setengah ulama, ketimbang pacaran, malah Cina cepat tandi terong macam di dunia. Oh gampang caranya sampean panikai. Dah remah. Usaha sekarang masuk ke penjara. Bentunya sampean malah sita bi negara. Ketimbang pacaran, kalau zaman lambung zaman kerajaan. Gampang. Sampean tinggal waktu Jumat, entar ke masjid jami ibu kota. Masjid jami ibu kota makan ki gulaku. Pas tojo ibu nada sekiranya abolong ben raja. Kan raja ratoh nih kan raja nih kan setiap Jumat nenggai ya. Lah pasti nang abolong ben raja bisa sampean pas pokol bisa sampean mahkotana kan biasa mahkotaan. Topine mahkotan topol bisa sampean malih geger. Sampai topi gila geger. Dina geger maka sampean bakal ditangkap pengawal-pengawalnya dan akan dimasukkan ke penjara. Harta kamu akan disita dan menjadi aset negara. Oh, Kiki, siap. Tinggal aku mangkat. Layap siap, ki aku mangkat ke Masjid Jami. Nang ibu nade ketemu raja gila datang. Ting datang raja gila kok laksana ki ongku. Ki tokol mahkota nak piare. Pas ngeltok senyaman mahkota ditangkap di pengawalan. Ditangkap, siap mau dimasukkan ke penjara karena tuduhan pembunuhan. Tapi ternyata si raja gelek ngetela ternyata ilmu mahkota nak gelek, ilmu berhewan simba bahaya. Skorpion. Berskorpion lah. Wah, kerja saya sekelangkong raja. Sekala lulu cak tahan jadi ya. Gara-gara orang riang kok selamat. Adi bukti na bodoh hewan dan sebarang. Cak saya ingatan ku cate atau kul biria. Maka sengkok mate bekali sengak bi hewan-hewan si beri lentang pecah. Maka tina bi ko beri hadiah saparontang tunya ibagi ka orang ria. Benih jen miskin mak. Malah jen kaya. Jadi bukti bahwa rezeki itu karena Allah sangat pising atur. Orang terlalu miskin malah jan soki. Sebe-sebenya agak kita terus soki, tak gelem soki. Dua akan dimana? Bukti bahwa semuanya yang mengatur dan masuk rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu wallahu alam bisawab.